Halo sobat belajar yang baik, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Kali ini bersama Kak Sindu, kita akan belajar materi suhu. Yuk kita mulai bersama belajarnya. Sobat belajar, tahukah apakah suhu itu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contohnya saat tanganmu menyentuh segelas air panas maka, kamu akan merasakan panas. Derajat panas atau dinginnya suatu benda itulah yang disebut suhu. Selanjutnya, alat pengukur suhu. Sobat belajar, tanganmu dapat merasakan panas atau dinginnya benda, tetapi tidak dapat menunjukkan besarnya derajat panas tersebut secara kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan alat pengukur suhu yang disebut termometer. Termometer berasal dari kata termos yang artinya panas dan meter yang berarti pengukur. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan dinyatakan dengan suatu angka. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer menerima suhu dari lingkungan atau dari benda yang diukur. Suhu tersebut akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini sesuai dengan asas Black, hukum 1 termodinamika. Dengan menggunakan termometer, kita dapat membaca derajat panas suatu benda dari angka yang tertera pada alat tersebut. Berikut ini beberapa jenis termometer berdasarkan zat termometriknya. A. Termometer zat cair. Termometer zat cair dibuat dengan menggunakan prinsip perubahan volume. Pada umumnya, termometer zat cair menggunakan alkohol dan raksa sebagai zat muainya. Berikut ini adalah jenis termometer yang menggunakan zat cair, antara lain. 1. Termometer dinding. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya dipasang dengan posisi tegak di dinding pada sebuah ruangan. Termometer ini memiliki skala dari 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. 2. Termometer klinis. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Tabungnya menggunakan zat muai raksa. Skala termometer ini dirancang dari 36 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius disesuaikan dengan kisaran suhu tubuh manusia. 3. Termometer maksimum dan minimum Sixth Bellani. Termometer ini ditemukan oleh James Sixth pada akhir abad ke-18. Fungsinya untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah sekaligus di suatu tempat. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu di dalam rumah kaca yang dipakai untuk menanam tanaman sebagai bahan penelitian. 4. Termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan raksa atau alkohol. Bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Pipa kapilernya kecil, dinding termometer, reservoir, dibuat setipis mungkin dari bahan konduktor. Hal ini bertujuan agar termometer peka terhadap perubahan suhu. B. Termometer zat padat. Termometer zat padat adalah termometer yang menggunakan reaksi yang terjadi pada zat padat sebagai indikator perubahan suhu. Beberapa contoh termometer zat padat, yaitu 1. Termometer bimetal. Termometer bimetal menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Termometer ini terbuat dari bimetal yang melengkung. Salah satu ujungnya dijepit, sehingga tidak dapat bergerak. 2. Termokopel. Termokopel adalah termometer yang terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Prinsip kerjanya, perbedaan pemuaian antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik, GGL. 3. Termometer hambatan. Termometer hambatan disebut juga termometer platina merupakan termometer yang dibuat dengan prinsip hambatan listrik. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Sifat termometrik inilah yang dimanfaatkan untuk mengukur suhu.
4. Termometer gas. Termometer gas adalah termometer yang menggunakan perubahan dan besar tekanan gas sebagai indikator perubahan suhu. Termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Adapun gas yang biasa digunakan yaitu gas hidrogen dan helium dengan tekanan yang rendah yang apabila dikenai panas maka volumenya akan memuai. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam skala satuan suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikut penjelasannya. 1. Skala Celsius. Skala Celsius merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skala Celsius disebut juga skala sentigrade. Skala ini ditetapkan oleh Andreas Celsius, seorang fisikawan dari Swedia. Satuan suhunya dilambangkan dengan derajat Celsius. Pada skala Celsius, titik beku air pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai titik tetap bawah, yaitu sebesar 0 derajat Celsius. Sedangkan titik didih air pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai titik tetap atas, yaitu sebesar 100 derajat Celsius. Jarak atau interval antara titik tetap atas dan titik tetap bawah ini dibagi menjadi 100 skala. 2. Skala Reaumur. Skala Reaumur jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skala Reaumur dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama René Antoine Fairchild de Reaumur. Satuan suhunya dilambangkan dengan derajat Reaumur. Cara penetapan skalanya tidak jauh beda dengan penentuan skala suhu Celsius. Pada skala Reaumur, titik beku air ditetapkan sebagai titik tetap bawah sebesar 0 derajat Reaumur dan titik didih air ditetapkan sebagai titik tetap atas sebesar 80 derajat Reaumur. Jarak antara kedua titik ini dibagi menjadi 80 skala. 3. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit dikemukakan pertama kali oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan asal Jerman. Skala Fahrenheit banyak digunakan di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Satuan suhunya dilambangkan dengan derajat Fahrenheit. Titik beku air ditetapkan sebagai titik tetap bawah sebesar 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik didih air ditetapkan sebagai titik tetap atas sebesar 212 derajat Fahrenheit. Jarak antara kedua titik ini dibagi menjadi 180 skala. 4. Skala Kelvin. Skala Kelvin ditetapkan sebagai satuan suhu dalam sistem SI. Skala Kelvin memiliki satuan Kelvin, disingkat K, bukan derajat Kelvin. Pada skala Kelvin tidak ada skala negatif, karena titik beku ditetapkan sebesar 273 Kelvin dan titik didih air ditetapkan sebesar 373 Kelvin. Ini berarti suhu 0 Kelvin sama dengan minus 273 derajat Celcius. Suhu ini dikenal sebagai suhu 0 mutlak. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Kemudian, kita pelajari perbandingan skala suhu. Sobat belajar, hubungan antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat dituliskan dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Perhatikan, perbandingan skala suhu di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Dan, konversi antara skala Celsius dan skala Fahrenheit dapat dituliskan sebagai berikut. Konversi antara skala Celsius dan skala Reaumur dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk konversi antara skala Reaumur dan skala Fahrenheit dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu, konversi antara skala Celsius dan skala Kelvin dapat dituliskan sebagai berikut. Sobat belajar, ulangi dan hafalkan rumus konversi tersebut tadi ya. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran materi suhu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya, terima kasih.